Ya, buat kalian kaum wibu dan pecinta Jepangan pasti tahu banget sama anime yang satu ini. Ya, ini dia One Piece. Sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Manga ini telah dimuat di majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli 1997 dan telah dibundle menjadi 91 volume. Menurut Wikipedia, manga ini telah diadaptasi menjadi sebuah animasi video asli atau OVA yang diproduksi oleh Production IG pada tahun 1998 dan sebuah serial anime yang diproduksi oleh Toei Animation yang mulai tayang di Jepang pada tahun 1999. Sebagai tambahan, Toei juga telah memproduksi 13 film animasi yaitu 1 OVA dan 11 episode khusus televisi. One Piece telah menerima pujian atas alur cerita, gambar, karakterisasi, dan humornya. Beberapa volume dari manga ini telah memecahkan rekor penerbitannya, termasuk cetakan awal tertinggi dari buku apapun di Jepang. Situs web resmi untuk manga One Piece karya Eiichiro Oda mengumumkan bahwa manga ini telah meraih Guinness World Record untuk kategori salinan terbanyak yang diterbitkan untuk seri buku komik yang sama oleh seorang penulis tunggal hingga bulan Mei 2018. Manga ini telah terjual hingga lebih dari 440 juta kopi di seluruh dunia, guys. Menjadikannya seri manga terlaris dalam sejarah. One Piece juga menjadi manga terlaris selama 10 tahun berturut-turut pada tahun 2017. Seperti yang kita ketahui, anime One Piece sampai saat ini masih ongoing di stasiun TV Jepang dan beberapa situs streaming di dunia. Gak heran Eiichiro Oda sampai dapat Guinness World Record tadi ya guys. Meskipun serial animenya masih ongoing, kurang lebih udah 1000 episode lebih sampai sekarang, penggemar anime ini yang biasa disebut One Piece Lover atau Up Lover masih saja tetap setia mengikuti kisah ceritanya di tiap episodenya. Ya memang sih, kalau dibanding dengan jumlah series versi manganya itu, jalan ceritanya sudah lumayan jauh ya daripada versi animenya. Nah jadi tidak heran para Uplovers masih setia sama animenya karena mungkin mereka butuh visual yang lebih hidup ya daripada versi manga yang cuman gambarnya aja gitu loh. Selain jalan ceritanya yang sangat seru dan banyak aksi, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut ada beberapa misteri yang sampai saat ini belum terungkap. Nah, ini dia beberapa misteri One Piece versi anime yang belum terungkap. Check it out. Penyakit Roger. Ya, kalau kita ingat lagi cerita tentang karakter legenda yang fenomenal di One Piece ini, dia itu mengidap penyakit yang sampai saat ini belum kita ketahui. Bahkan Dr. Crocus yang juga salah satu kru kapal dalam kelompoknya pun belum bisa mengidentifikasi penyakit tersebut dan belum menemukan obat untuk menyembuhkannya sampai akhirnya Roger pun dihukum mati dan meninggalkan gelar sebagai Raja Bajak Laut. Karena dia dan timnya adalah bajak laut pertama yang menemukan harta karun yang disebut One Piece. Keabadian Kaido. Tentunya kita semua tahu bahwa Kaido, sang bajak laut yang satu ini, katanya tidak bisa mati dan karena itu dia punya hobi yang aneh yaitu bunuh diri. Contohnya dia pernah mencoba terjun bebas dari pulau langit agar mati, tapi ya hasilnya dia pun masih tetap hidup. Anehnya, sampai saat ini, faktor penyebab keabadian Kaido pun masih belum terungkap ya guys. Apakah memang ada kemampuan khusus dari jenis rasnya? Atau memang ya dia sangat kuat hingga kebal terhadap segala bentuk serangan di tubuhnya? Ya sampai saat ini hanya Oda Sensei yang tahu ya. Sosok Dr. Vegapunk. Ada juga nih satu karakter misterius dalam One Piece yaitu Dr. Vegapunk. Sampai saat ini kita belum pernah melihat penampakan dan sosok asli dari karakter ini. Menurut kesimpulan para fans, katanya dia itu memang karakter spesial yang memiliki bakat jenius yang mampu menciptakan penemuan canggih dan mutakhir dan penuh dengan rahasia. Ibu kandung Luffy. Tidak seperti karakter yang lain, Luffy, sang tokoh sentral di cerita ini, hanya diceritakan bahwa dia adalah anak dari seorang revolusioner bernama Dragon yang juga cucu dari Garp ya, salah satu petinggi di Angkatan Laut. Tapi, sampai saat ini, Oda Sensei masih belum juga mengungkap jati diri, bahkan nama asli dari ibu kandung Luffy.
Apakah ibu kandung Luffy itu adalah karakter yang sangat penting sehingga sampai saat ini masih dirahasiakan oleh Oda Sensei? Tentu kita semua pasti pengen tahu ya, siapa sih sebenarnya ibu kandung si tokoh utama di film ini? Harta karun Marie Joyce. Tidak hanya pada karakternya, ternyata ada juga misteri lain yang masih belum terungkap, yaitu harta Marie Joyce atau dibaca Mario Joa yang pernah dibahas oleh Doflamingo pada chapter 761 yang disebutkan bahwa harta ini bisa mengguncang dunia sampai-sampai pemerintah dunia pun menutup rapat mengenai informasi harta tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang atau pihak lain. Apakah itu salah satu petunjuk lokasi kebenaran One Piece? Atau mungkin sesuatu yang lain yang juga dapat berpengaruh besar dalam ceritanya? Gimana menurut kalian? Shanks dan kru. Meskipun Shanks beserta krunya hanya muncul di momen tertentu saja, sebenarnya mereka ini memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga Shanks menjadi salah satu dari Tenryubito yang merupakan gelar bagi para bajak laut terkuat pada saat itu. Tidak hanya itu, dia juga memiliki relasi khusus dengan Gorosei yang merupakan salah satu bagian dari organisasi kepemerintahan dunia. Apakah pada akhirnya Shanks ini memang sekutu dari Luffy dan kawan-kawan? Atau malah jadi sebaliknya? Mari kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. All Blue. Satu lagi misteri yang gak kalah seru di cerita ini adalah All Blue. Lautan legenda ini adalah surga bagi para koki dunia. Namun semua itu hanya dianggap sebagai mitos belaka oleh banyak orang. Konon, seluruh ikan dari 4 penjuru lautan akan berkumpul di sana. All Blue juga menjadi alasan Sanji yang merupakan koki kapal dalam kelompok Luffy yang bertekad untuk meneruskan mimpi Zeff, sang guru masaknya, untuk menemukan lautan ini. Tapi seperti misteri yang lainnya, All Blue juga masih belum terungkap dalam cerita ini. Kekuatan Kurohige. Normalnya, satu orang hanya bisa memakan satu buah iblis yang akan menjadi sumber kekuatan para karakter di tokoh One Piece ini. Namun, anehnya, salah satu karakter yang dijuluki Kurohige ini bisa memakan 2 buah iblis ya, dan memiliki 2 kekuatan sekaligus guys. Sedangkan yang lain, apabila memakan buah iblis lebih dari 1, maka tubuhnya akan hancur karena benturan dari kedua kekuatan yang berbeda dari buah tersebut. Menurut penuturan Marco yang dulunya pernah satu tim dengan Kurohige dalam kelompok Shirohige, mungkin dia memiliki struktur tubuh yang unik ya. Atau mungkin dia memiliki kepribadian ganda yang menjadi alasan Kurohige bisa memakan 2 buah iblis sekaligus dan membuatnya menjadi sangat kuat dibanding karakter lainnya. Tapi itu hanyalah pendapat pribadi Marco saja. Jadi ya belum tentu kebenarannya ya. Kekuatan Dragon. Ayah dari tokoh utama ini memang sangat misterius. Salah satunya adalah kekuatannya yang belum pernah terungkap. Sang pemimpin revolusioner ini menjadi buronan dan hadiah yang sangat tinggi karena kepintarannya dia dan timnya dalam menjalankan misi dan membuat pemerintah kewalahan oleh aksinya. Banyak fans yang berspekulasi bahwa Dragon mempunyai kekuatan dari sebuah iblis yang bisa memanipulasi badai seperti kemunculannya di kota Logtown pada salah satu episode One Piece. Namun semua itu juga masih spekulasi para fans yang belum tentu kebenarannya. Voice of All Things. Voice of All Things adalah kemampuan yang hanya dimiliki beberapa orang saja. Contohnya Luffy, Roger, Oden, dan Momonosuke. Kemampuan ini membuat penggunanya bisa mendengarkan suara apapun, baik itu dari objek ataupun benda mati. Kekuatan ini sangatlah langka dan misterius sehingga menjadi salah satu misteri yang belum kita ketahui sampai saat ini. Kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya? Dan kenapa hanya beberapa orang saja yang bisa memiliki kemampuan ini? Sejauh mana potensi kekuatan ini? Tentu semua itu adalah pertanyaan bagi kita semua para Oplovers. Oke guys, sebenarnya masih banyak misteri lain yang belum kita bahas soal One Piece di sini. Kalau kalian memang tertarik dengan One Piece dan ingin part 2-nya agar bisa membahas lebih dalam lagi mengenai misteri-misteri dalam cerita One Piece, silahkan komen. Baiklah, itu tadi sedikit bahasan mengenai beberapa misteri yang belum terungkap dalam anime One Piece karya Eiichiro Oda. Buat kalian yang suka video ini, silahkan klik like-nya dan jangan lupa subscribe channel ini biar kita semakin semangat untuk bikin konten selanjutnya. Saya Iman Dan Rico, kami pamit undur diri. sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.